Hai kawan, kita cari tahu tentang energi matahari bareng saya Soleh. Kalian lihat betapa terangnya siang ini? Itu tandanya matahari lagi kirim energi. Matahari itu sebenarnya adalah bintang raksasa, bola cahaya yang sangat besar. Walaupun jauh sekali, cahayanya bisa sampai ke bumi dalam waktu 8 menit saja. Cepet banget kan? Tanaman menggunakan sinar ini untuk memasak makanan mereka sendiri. Hebat kan? Nah, manusia juga pinter. Kita bikin alat khusus untuk menangkap cahaya itu. Namanya panel surya. Alat ini mengubah cahaya langsung jadi panel listrik. Energi ini sangat bersih. Tidak ada asap, jadi udara kita tetap segar. Jadi lain kali kalau kepanasan, ingat ya, itu sumber kehidupan kita semua. Tapi, kalian penasaran gak sih, terbuat dari apa alat penangkap matahari itu? Enggak. Panel surya itu dibuat dari bahan yang mirip sama pasir pantai loh. Saat sinar matahari kena panel, partikel kecil di dalamnya jadi semangat dan lari-lari. Gerakan lari-lari itulah yang jadi aliran listrik. Persis air yang mengalir di sungai. Tapi listriknya harus diubah dulu sama kotak pintar ini. Namanya inverter. Baru deh bisa dipakai buat nyalain TV, kulkas, dan ngecas HP kalian. Terus kalau malam gimana? Kan mataharinya sudah tidur. Tenang, kita bisa simpan energinya di dalam baterai besar untuk nanti malam. Jadi listrik yang ditangkap siang hari bisa kita pakai buat baca komik sebelum tidur. Gimana? Tenang saja, panel surya itu canggih. Dia tetap bisa bekerja menangkap cahaya walau ada awan. Jadi, selama matahari bersinar, kita punya pasokan listrik gratis yang tak terbatas. Dan yang paling penting, bumi kita jadi tersenyum karena tidak ada polusi asap jahat. Kalau pakai minyak bumi, udaranya kotor. Tapi kalau pakai matahari, bersih dan fresh. Selain itu, ayah bunda juga bisa hemat uang bayar listrik. Uangnya bisa buat beli mainan deh. Tapi energi matahari bukan cuma buat rumah loh. Lihat mobil mainan ini. Di masa depan, mobil ayah kalian mungkin tidak perlu isi bensin lagi. Cukup dijemur saja. Pesawat terbang juga bisa. Namanya pesawat tenaga surya. Bisa terbang keliling dunia tanpa bensin. Bahkan satelit di luar angkasa sana juga pakai panel surya yang sayapnya lebar sekali. Kenapa coba? Ya karena di luar angkasa tidak ada pom bensin, teman-teman. Tapi tahu nggak? Energi matahari ini sebenarnya sudah dipakai manusia sejak zaman dulu banget. Dulu, orang Yunani pakai cermin cekung buat kumpulin panas matahari untuk menyalakan api. Kalian tahu tidak? Di permukaannya saja, suhu matahari itu panasnya minta ampun. Suhunya bisa sampai 5.500 derajat Celcius. Wah, bisa gosong deh kalau deket-deket. Untungnya, jarak matahari itu jauh sekali dari bumi kita. Jadi, kita cuma dapat hangatnya saja. Energi yang sampai ke bumi dalam 1 jam cukup buat nyalain listrik seluruh dunia selama setahun. Amazing kan? Sayang sekali kalau energinya terbuang. Makanya para ilmuwan terus bikin alat canggih ini. Tapi Soleh, kalau hujan atau mendung gimana? Nanti mati lampu dong. Tenang, panel surya canggih masih bisa tangkap cahaya walau sedang mendung loh. Hebat kan? Nah, tantangan sebenarnya itu kalau malam hari.
Mataharinya kan sedang bobo di belahan bumi lain. Itulah kenapa kita butuh baterai. Siang kita menabung sinar matahari, malam kita jajan listriknya. Mirip seperti bak mandi di rumah. Airnya diisi siang-siang, nah mandinya bisa sore atau malam. Pinter kan? Sebenarnya teknologi panel surya ini meniru cara kerja tanaman loh teman-teman. Daun menangkap sinar matahari buat masak makanan. Kalau panel surya menangkapnya buat bikin listrik. Kalau satu panel cukup buat rumah, bayangkan kalau ada ladang panel surya. Bisa menerangi satu kota. Di Indonesia, kita bahkan punya panel surya yang mengapung di atas danau loh. Keren banget. Bayangkan di masa depan, atap rumah kalian semua warnanya biru berkilau, menyerap energi dari langit. Udara bersih itu mahal harganya loh. Kalau pakai matahari, kita nggak perlu bikin asap yang bikin batuk. Hewan-hewan juga jadi senang. Hutan mereka aman karena kita tidak perlu menebang pohon untuk cari bahan bakar. Listrik zaman dulu itu harus menggali perut bumi dalam sekali untuk cari batu hitam. Kasian kan buminya. Tapi kalau tenaga surya, kita cuma pinjam cahayanya saja. Tidak ada yang diambil paksa dari alam. Nah, sambil menunggu rumah kalian pasang panel surya, ada loh cara lain buat jadi pahlawan energi. Pertama, yang paling gampang, klik. Matikan lampu kalau kalian keluar dari kamar. Mudah kan? Siang hari, buka jendela lebar-lebar. Biarkan matahari masuk. Jadi tidak perlu nyalakan lampu listrik. Jangan biarkan TV menonton kursi kosong. Kalau sudah selesai nonton kartun, langsung dimatikan ya. Kalau pakai AC, suhunya jangan terlalu dingin seperti di kutub utara. Cukup 25 derajat saja sudah sejuk. Dengan hal-hal kecil ini, kalian sudah resmi jadi pahlawan energi penyelamat bumi. Keren kan? Nah, sebelum kita selesai, Soleh mau tes kepintaran kalian dulu nih. Siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Apa nama bintang raksasa yang kasih kita energi panas setiap hari? Jawabannya, matahari. Yeay! Siapa yang jawab benar? Angkat tangannya. Oke, pertanyaan kedua. Alat kotak warna biru, apa yang bisa mengubah cahaya jadi listrik? Betul sekali, panel surya. Wah, teman-teman Soleh ternyata jenius semun ya. Sekarang, coba tutup mata kalian sebentar. Mari kita bermimpi tentang kota masa depan. Bayangkan kota tempat tinggal kita, udaranya sejuk setiap hari, langitnya biru, tidak ada debu, jalanan tidak berisik karena semua mobil dan bus pakai listrik dari matahari. Tenang sekali. Burung-burung jadi berani bermain di tengah kota karena pohonnya banyak dan udaranya segar. Itu bukan cuma mimpi loh. Itu masa depan yang sedang kita bangun bersama-sama, mulai dari sekarang. Jadi, sekarang kita sudah tahu jawabannya. Ternyata hal yang kita anggap biasa punya rahasia sains yang luar biasa ya. Tapi tunggu dulu, kalau teori itu benar, lalu kenapa fenomena yang satu ini bisa terjadi? Aneh banget kan? Misteri itu akan kita bongkar di video selanjutnya. Makanya, jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan jawabannya. Dah!